Garis Lurus mempersembahkan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa ringkasan masalah gangguan kecemasan. Bagaimana ciri-ciri gejala, penyebab, diagnosis dan apa pengobatan yang tepat untuk gangguan kecemasan. Tidak usah menunggu lama, mari kita mulai. Apa itu kecemasan? Gejala, penyebab, diagnosis dan pengobatan. Secara umum, kecemasan adalah istilah yang menggambarkan gangguan mental yang dapat memiliki ciri-ciri seperti rasa cemas yang berlebih, kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran terus-menerus, dan perasaan gugup. Kecemasan adalah hal yang wajar bagi setiap orang. Namun, kecemasan disebut gangguan mental ketika kecemasan mencegah seseorang menjalani kehidupan sehari-hari dan terlibat dalam aktivitas produktif. Penyebab kecemasan. Penyebab pasti ketakutan itu tidak diketahui. Namun, telah dibuktikan bahwa kecemasan disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Seperti gangguan jiwa lainnya, kecemasan disebabkan oleh ketidakmampuan otak mengendalikan emosi dan rasa takut. Misalnya, stres dapat mengubah aliran komunikasi antar neuron di sirkuit otak. Ini mengubah struktur otak tertentu yang mengendalikan emosi. Struktur otak khusus ini awalnya dibentuk oleh genetika dan warisan keluarga. Faktor lingkungan seperti trauma masa kecil. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Atau masalah besar dalam hidup, misalnya, krisis keuangan dan hubungan yang gagal dapat memicu kecemasan. Gejala kecemasan juga bisa disebabkan oleh gangguan sistemik seperti tiroid yang terlalu aktif, masalah endokrin, gula darah rendah, kekurangan kalsium, dan penyakit jantung. Ketakutan atau kecemasan tidak disebabkan oleh kepribadian yang lemah atau pola asuh yang buruk. Gejala kecemasan. Ketakutan adalah reaksi normal ketika berhadapan dengan situasi sulit. Nyatanya, rasa takut bisa berguna saat muncul situasi yang membutuhkan respons, melawan atau lari. Respons, melawan atau lari, adalah respons yang diatur oleh hormon yang menentukan apakah Anda harus melawan atau memperkuat dalam situasi kritis. Namun, jika reaksi ini berlebihan dan bertahan lama, atau menjadi terlalu paranoid terhadap hal-hal kecil, Anda mungkin mengalami gangguan kecemasan. Tanda-tanda gangguan kecemasan termasuk, atau kombinasi dari perasaan marah, mudah tersinggung, sedih atau cemas yang berlebih, tidak bisa berkonsentrasi dan tenang, insomnia, ketakutan dan kepanikan, jantung berdebar tanpa alasan yang jelas, keringat dingin di tangan dan kaki, kesemutan di tangan atau kaki, otot tegang, pusing dan mual, dan yang terakhir, mulut kering. Jenis-jenis gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu Generalized Anxiety Disorder (GAD). GAD ini adalah orang merasa keasyikan yang terus-menerus dan berlebihan dengan situasi atau peristiwa dengan cara yang tidak spesifik. Seseorang yang mengalami GAD cenderung berpikir berlebihan dan bereaksi berlebihan terhadap segala macam hal. Seseorang dengan kondisi ini mengkhawatirkan hal-hal seperti keuangan, kesehatan, pekerjaan atau keluarga. Tetapi orang dengan gangguan GAD tidak dapat mengidentifikasi apa yang sebenarnya mereka khawatirkan. Panic Attack Disorder, PAD. Seseorang dengan gangguan ini seringkali mengalami serangan kecemasan dan panik yang tiba-tiba dan begitu cepat. Fobia. Kondisi ini ditandai dengan ketakutan yang tidak diketahui terhadap suatu objek, situasi, atau makhluk hidup. Misalnya, takut ketinggian, takut ruang sempit, takut laba-laba atau takut reptil. Berbeda dengan GAD, di mana seseorang tidak dapat menentukan apa yang mereka khawatirkan. Seseorang dengan gangguan fobia dapat dengan jelas menentukan apa yang mereka takuti. Meski apa yang ditakuti terkadang tidak rasional, seseorang dengan masalah fobia tetap tidak bisa mengendalikan rasa takutnya. Social Anxiety Disorder, SAD. SAD sendiri sering disebut fobia sosial atau antisosial. Gangguan ini terjadi saat penderita berada dalam situasi sosial. Penyintas SAD sendiri sering merasa tidak nyaman dan terlalu sadar diri tentang penampilan, perilaku, sikap, atau kata-kata pribadi mereka saat bertemu seseorang. Penyintas SAD biasanya menghindari pertemuan sosial karena takut, malu dan terlihat oleh orang lain.
Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Gangguan ini ditandai dengan perilaku dan pikiran yang mengganggu dan berulang. Misalnya, beberapa penyintas sangat terobsesi dengan tangan yang bersih sehingga mereka mencuci tangan setiap jam. Penyintas dengan gangguan ini memahami bahwa apa yang mereka lakukan tidak disengaja, tetapi mereka tetap tidak dapat mengendalikannya. Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. Gangguan ini disebabkan oleh peristiwa masa lalu yang menyebabkan trauma berat, seperti kecelakaan, pemerkosaan atau tindak kejahatan. Seseorang dengan gangguan PTSD seringkali menimbulkan perilaku dan sikap dengan harapan dapat menghindari penyebab trauma tersebut. Gangguan kecemasan dalam perpisahan. Orang dengan gangguan ini mengalami kecemasan dan kepanikan yang berlebihan saat mereka menjauh dari orang atau tempat di mana mereka merasa aman. Beberapa pilihan pengobatan untuk gangguan kecemasan. Penderita yang mengalami gejala di atas harus menemui psikiater atau psikolog terlatih dalam diagnosis gangguan kecemasan. Seperti tes kesehatan mental, berupa observasi dan diskusi tentang perasaan pasien, adalah hal yang umum. Selain daripada itu, evaluasi komprehensif tentang sejarah keluarga juga ditanyakan. Berdasarkan jawaban Anda dan panduan diagnostik gangguan kecemasan standar, dokter Anda dapat menentukan jenis kecemasan apa yang Anda miliki, apa penyebabnya, dan pengobatan apa yang terbaik untuk Anda. Ada 3 cara umum untuk mengatasi gangguan kecemasan, yaitu perawatan non-obat atau diskusi. Terapi perilaku kognitif adalah salah satu perawatan yang paling umum dan efektif untuk kecemasan. Dokter spesialis akan membantu Anda memahami proses berpikir Anda, dan menentukan apakah ada pikiran atau perilaku buruk yang disebabkan oleh kecemasan Anda, sehingga Anda dapat menghindari pikiran dan perilaku tersebut. Bergantung pada kondisi Anda. Dokter Anda mungkin juga merekomendasikan hal berikut. Seperti halnya konseling, hipnoterapi, sesi relaksasi dan kelas manajemen kecemasan. Perawatan dengan obat. Serangan kecemasan dapat diobati dengan antidepresan, buspirone, beta blocker atau propanolol, obat penenang atau diazepam dan pregabalin. Obat-obatan ini dapat meredakan gejala dengan mengubah keseimbangan bahan kimia di otak yang memengaruhi kecemasan. Tidak ada obat khusus yang ditemukan untuk mengobati gangguan kecemasan. Namun, kombinasi konseling, pengobatan, dan pilihan lain dapat dengan mudah mengobati penyakit ini. Perubahan gaya hidup seperti olahraga teratur, latihan pernapasan, teknik relaksasi diri, dan yoga juga sangat membantu. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kecemasan dapat mengontrol atau mengurangi serangan kecemasan dengan menghindari makanan atau minuman berkafein seperti kopi, cola dan coklat. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa support terus channel Garis Lurus agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton.